Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, dan kita ketahui bersama bahwasannya target pencapaian keberhasilan kita di bulan Ramadan adalah sampainya kita kepada derajat ketakwaan, la'allakum tattaqun. Ada banyak penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadits Nabawi tentang parameter ketakwaan ini. Di antaranya Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya di surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Terutama pada 134 Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, mereka menginfakkan, mensedekahkan harta mereka baik pada waktu lapang ataupun sempit. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya, memiliki kesabaran. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memberikan maaf, saling memaafkan di antara sesama manusia, khususnya sesama muslim. Saya ingin fokus kepada sifat atau parameter yang ketiga tentang ciri-ciri orang yang bertakwa adalah dalam hal maaf memaafkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadits Nabawi yang memberikan petunjuk kepada kita untuk segera memohon kehalalan, minta maaf kepada sesama pada saat kita melakukan kesalahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah diceritakan anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man kanat lahu matlamah li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kesalahan, yang punya tanggungan, punya semacam kedoliman kepada sesama saudaranya, baik kaitannya dengan masalah kehormatan ataupun yang lainnya berupa materi, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini, pada saat kita masih di dunia ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti di akhirat harta benda berupa dinar atau dirham itu sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. In kana lahu amalan shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal-amal soleh yang banyak, punya pahala, tabungan kebaikan yang banyak, maka diambillah untuknya, diberikan kepada orang yang mazlum, orang yang terdolimi di dunia. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Kalau dia tidak memiliki pahala-pahala kebaikan lagi, kebaikan sudah habis, maka ditimpakanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang mazlum, orang yang terdolimi, ditimpakan kepada orang yang zalim, yang mendolimi. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga orang yang seperti ini disebut muflis, orang yang bangkrut, yang kebaikannya banyak, tetapi dia sering melakukan kedoliman kepada sesama manusia, sesama muslim, maka pahalanya habis. Ketika sudah habis, keburukan, kesalahan orang lain ditimpakan kepada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Ini poin yang pertama, kita harus segera mungkin minta maaf. Sedangkan poin berikutnya adalah kita memberikan maaf kepada orang yang minta maaf kepada kita. Dan ini lebih berat. Kalau meminta maaf ini mungkin kaitannya dengan masalah faktor gengsi atau faktor kehormatan diri saja, itu bisa kita minimalisir. Tapi kalau menerima maaf, memberi maaf kepada orang lain, ini yang lebih susah. Maka dalam hal ini pada waktu singkat ini ada 8 cara, 8 tips
yang bisa kita lakukan supaya kita mudah memaafkan kepada sesama manusia. Yang pertama, kita yakini, kita fahami bahwa semua orang bisa salah, bisa khilaf. Ada hadis yang mengatakan kullu ibni adam khata'un. Setiap anak manusia itu pasti salah. Khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat, yang meminta maaf. Kalau kesalahan kepada Allah langsung bertaubat, kalau kesalahan kepada sesama manusia kita minta maaf. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah cara supaya kita mudah memaafkan. Kita yakini bahwa pada saat kita memberikan maaf kepada orang lain, maka justru kemuliaan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan mana qasad shadaqatun min mal. Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kepada sesamanya kecuali kemuliaan. Kemudian wa ma tawaddu ahadun lillah illa rafa'allah. Tidaklah seseorang tawadhu, rendah hati, ikhlas karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian, supaya kita mudah memberikan maaf adalah bahwa orang yang memaafkan ini akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah di surat An-Nur ayat 22. Ayat ini bercerita latar belakangnya adalah tentang Abu Bakar yang saat itu merasa kesal dengan keponakannya sendiri yang bernama Mistah bin Usasa. Pada saat terjadinya haditsul ifki, berita bohong yang mengarah kepada Aisyah. Saat itu Aisyah adalah putri Abu Bakar, Ummul Mukminin, ya, dikabarkan selingkuh dengan seorang sahabat lain namanya Sofwan bin Mu'attal. Posisi Mistah yang menjadi saudara sepupunya dari Aisyah tidak berpihak kepada Aisyah, tapi berpihak kepada kaum munafikin. Padahal Mistah ini biaya hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Bisa kita bayangkan betapa kesalnya Abu Bakar ini, sehingga saat itu Abu Bakar mau menghentikan bantuan kepada Mistah. Maka Allah menegur dengan diturunkan surat An-Nur 22 yang potongan akhirnya adalah waliyafu waliyasfahu. Berikanlah maaf dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kepada kalian? Maka Abu Bakar sebagai objek yang diturunkan ayat ini mengatakan bala ya Rabbana, ya Allah, betul saya memaafkan Mistah tersebut. Saya ingin untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, bahwasanya pahala orang yang memaafkan ini tidak terhingga, di-cover oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, yang berlapang dada, maka pahalanya itu di-cover, diberikan oleh Allah Ta'ala dengan tanpa batasan. Jadi sangat banyak sekali pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang memaafkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya untuk mudah memaafkan kita harus memahami bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Maha Pemaaf. Doa yang sering kita baca saat malam-malam Al-Qadar di bulan Ramadan kemarin, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang Maha Pemaaf. Tuhibul afwa, suka kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Jadi kita yakin Allah adalah zat yang Maha Pemaaf. Kita pun sebagai hambanya, kebaikan kita sangat jauh, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah kepada seluruh hambanya. Tapi Allah Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat, maka kita pun juga harus sama memberikan maaf kepada orang lain apapun kesalahan yang pernah dilakukan olehnya. Yang berikutnya adalah kita mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan kita. Insya Allah ini juga bisa menjadi hal yang positif. Kita kalau memberikan, coba kita lupakan dan kita ingat ketika kita merasa kesal,
ketika ada masalah dengan tetangga kita, dengan teman kita, orang lain, bahkan mungkin dengan pasangan kita masing-masing, kita explore bagaimana kebaikan-kebaikan yang selama ini olehnya kepada kita maksudnya, maka insya Allah itu akan bisa meminimalisir kejengkelan kita kepadanya dan kita memberikan maaf kepadanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah kita selalu berdoa, memohon pada Allah Ta'ala, karena persoalan maaf adalah kelapangan hati kita. Yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah Ta'ala. Doa secara umum bisa kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, bisa kita baca seperti itu. Juga kita baca Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku. Atau bisa juga kita baca surah Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak, secara tuntas dengan maksud sebagai wasilah supaya Allah memberikan kelapangan dada kepada kita. Yang terakhir, yang kedelapan, cara kita supaya bisa mudah memaafkan adalah ada sebuah riwayat yang cukup panjang, riwayat dari Imam Hakim. Suatu saat, hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Suatu saat berada dalam majelis bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau tertawa sampai terlihat gigi putih geraham beliau, sampai terlihat oleh para sahabat. Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, ma'adhakaka, Allah, apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah? Maka beliau menceritakan, nanti di Yaumul Hisab ada dua orang yang bersimpuh duduk di hadapan Allah Ta'ala, tidak berani mengangkat kepala masing-masing. Masing-masing semuanya tertunduk kepalanya. Kemudian satu di antara dua orang ini meminta, ya Allah, khudli minhu madlamatan, ya Allah tolong ambilkan hakku yang diambil olehnya di dunia. Saya menuntut hari ini, ya Allah. Maka saat itu Allah Ta'ala mengatakan, bagaimana aku bisa mengambil hakmu dari dia? Karena kebaikan-kebaikannya sudah habis, stok pahalanya sudah habis, nggak ada lagi. Maka kata orang ini, kalau begitu timpakan keburukanku kepadanya, dosaku timpakan kepadanya, ya Allah. Maka saat itulah Nabi SAW menangis sambil menceritakan. Karena apa? Saat itu semua kita berharap dosanya ditimpakan kepada orang lain. Semuanya ingin selamat. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, coba angkat kepalamu. Setelah diangkat kepalanya, apa yang kamu lihat? Dia melihat apa? Istana-istana yang sangat megah, yang sangat indah. Di dalamnya ada permadani, ada singgasana yang sangat mewah terbuat dari emas, bertatahkan intan berlian. Maka orang ini bertanya, untuk siapa itu ya Allah? Apakah untuk para nabi, para siddiqin, para syuhada? Kata Allah, bukan. Itu adalah hadza liman aqtas saman, untuk orang yang mampu membayar harganya. Kemudian dia bertanya, dengan apa? Siapa yang sanggup membayar harganya yang mahal tentunya? Kata Allah Ta'ala, anta tamliku, kamu mampu untuk membayar harganya. Dia bertanya lagi, dengan apa ya Allah? Bi'afwika min akhika, dengan pemberian maaf kepada saudara. Maka dia menjawab, ya Allah, saya memaafkan saudara saya. Maka Allah memberitakan, ambil, raih tangan saudaramu, ajak dia masuk surga bersama. Subhanallah. Itulah pahala orang yang memaafkan masuk surga. Maka kata Nabi SAW di akhir hadis ini, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian, berdamailah. Fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin, karena Allah memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya dendam, kesumat, marah kepada saudara kita. Itu hanya menambah parah kita, menambah sakit hati dan menambah sakit fisik tentunya. Maka mari bersama-sama kita saling memaafkan di antara saudara kita, betapa besar pun kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling memaafkan di antara kita, terutama pada bulan yang mulia, bulan Syawal ini, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang sehingga kita bisa menambah pahala sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin.